Hidayah yang saya dapatkan merupakan pengalaman gaib, dan seperti mendengar seseorang bercerita kepada saya, ungkapnya, merenungkan proses spiritual yang membawanya kepada kebenaran yang ditemuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan, seorang pemilik toko buku terkenal, mendapat hidayah dari pengalaman gaib. Kita masuk ke kisahnya. Haji Masagung, yang dikenal juga dengan nama kecil Cio Witai, adalah seorang pria keturunan etnis Tionghoa, yang lahir di Jatinegara, Jakarta Timur, pada 8 September 1927. Kakeknya berasal dari Cina dan menetap di Bogor, sementara neneknya berasal dari Bali. Meskipun demikian, pemilik toko buku Gunung Agung, yang dulu sangat terkenal di Indonesia maupun mancanegara ini tidak lahir sebagai seorang Muslim. Berdasarkan kisah yang diungkapkan dalam saluran YouTube Ketut Masagung 9557, Haji Masagung Witai pada masa kecilnya tidak mengikuti agama tertentu. Ia hanya menjalankan ritus sesuai dengan tradisi Tionghoa yang dianut keluarganya. Namun, dalam keperluan administratif, ia mencantumkan agama neneknya sebagai tanda penghormatan dan kelengkapan. Baru pada tahun 1975, Witai menemukan keyakinan dalam Islam, sebagai fondasi yang akan membimbingnya hingga akhir hayat. Sejak saat itu, dia beralih menjadi Masagung, dan cerita perjalanannya menuju hidayah spiritual, menjadi poin penting dalam kehidupannya. Pada titik tersebut, Masagung telah mencapai puncak kehidupannya. Ia memiliki istri yang setia, 3 anak yang menjadi kebanggaannya, kekayaan materi yang melimpah, karir gemilang, dan bahkan mendirikan berbagai yayasan sosial, yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hidayah yang saya dapatkan merupakan pengalaman gaib, dan seperti mendengar seseorang bercerita kepada saya, ungkapnya, merenungkan proses spiritual yang membawanya kepada kebenaran yang ditemuinya. Dia menyampaikan bahwa dirinya adalah seorang murid dari salah satu dari Wali Songo yang terkemuka. Sambil menceritakan pengalamannya, Masagung diperlihatkan gambaran rumah yang saat itu dimilikinya. Saya memiliki rumah yang dikelilingi oleh taman yang memesona, dan dialiri oleh sungai kecil yang indah, namun yang aneh adalah, tidak jalan yang menghubungkan rumah saya dengan dunia luar, ujarnya. Dia mengartikan keberadaan jalan yang tidak nyata sebagai representasi dari agama, sementara rumah tersebut menjadi simbol surga. Dalam pemahaman Masagung, meskipun dia memiliki segalanya di dunia ini, ada satu hal yang dia sadari tidak akan pernah dimilikinya, surga, karena dia belum memiliki agama yang benar. Keinsyafan itu menggerakkan hatinya untuk mengambil keputusan tegas, memeluk Islam. Dia menyadari bahwa bagi seorang Tionghoa, proses ini tidaklah mudah, namun tekadnya tidak goyah. Masagung kembali dihadapkan dengan sosok yang bijaksana, yang kali ini mengilustrasikan rumahnya yang kini telah dilengkapi dengan sebuah jalan, namun menariknya, tidak ada pintu yang menghubungkan dunia luar dengan keindahan di dalam rumah tersebut. Pintu ini disimbolisasikan sebagai syariat Islam, sebagai ajaran yang membuka akses ke kebenaran dan kebahagiaan. Sebagai seorang Muslim, Masagung menyadari bahwa hanya mengucapkan syahadat tidaklah cukup. Dia harus mematuhi segala kewajiban yang tercantum dalam rukun iman dan rukun Islam. Meskipun mengakuinya dengan jujur, Masagung mengakui bahwa proses mempelajari bacaan sholat tidaklah mudah. Dibutuhkan waktu 1 tahun untuk menguasai Al-Fatihah dengan benar, dan 5 tahun untuk secara konsisten menjalankan segala kewajiban agama Islam, mulai dari sholat, puasa, zakat, hingga haji. Namun, proses Masagung tidak berhenti di situ. Dia diperlihatkan kembali rumah indahnya, lengkap dengan jalan dan pintu. Namun, kali ini, dia menyadari bahwa tidak memiliki kunci untuk membuka pintu tersebut. Dalam pemahamannya, kunci tersebut melambangkan segala aspek kehidupannya yang harus dijalankan, sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Masagung merenung, bahwa sebagai seorang pedagang dengan berbagai bisnis, tidak semua bisnisnya dapat dianggap bersih dan sesuai dengan ajaran agamanya. Masagung kemudian membuat keputusan besar, dengan meninggalkan seluruh bisnisnya yang mencurigakan kehalalannya.
Langkah ini diambil setelah ia menikah kembali, mengingat istri sebelumnya telah berpulang pada tahun 1986. Namun, langkah Mas Agung tidak berhenti di situ. Ia dan istrinya bersumpah untuk mengabdikan hidup mereka sepenuhnya di jalan Allah. Dengan tekad itu, mereka berharap dapat menjadi teladan yang membawa keharuman bagi agama Islam, tanpa celah sedikit pun. Setelah mengelola sukses toko buku Gunung Agung, Mas Agung memutuskan untuk membuka sebuah toko buku baru bernama Wali Songo, yang secara khusus menyediakan buku-buku dan barang-barang keperluan umat Islam, seperti perlengkapan sholat, Al-Quran, dan pakaian muslim. Lokasi toko buku ini dipilih bersebelahan dengan lokasi yang tepat, yaitu dekat dengan Masjid Al-Araf, yang dibangun dengan cepat hanya dalam waktu 3 bulan. Awalnya, Mas Agung dan istrinya hanya bermaksud mendirikan sebuah mushola kecil di atas rumah mereka. Kami memberi nama masjid ini Masjid Al-Araf, sebab pada suatu pagi, ketika saya membuka Al-Quran, saya menemukan surat Al-Araf terbuka di hadapan saya, dan sesuai dengan artinya, tempat tertinggi, tuturnya, dengan penuh kehusyukan menceritakan latar belakang nama masjid yang mereka pilih. Namun, tampaknya keberkahan di mushola tersebut semakin makmur, sehingga memicu perlunya ekspansi. Hanya dalam waktu sekitar 3 bulan, ruang sholat di masjid tidak lagi mampu menampung jumlah jamaah yang hadir, baik saat sholat Jumat maupun tarawih. Oleh karena itu, keputusan untuk memperluas masjid itu diambil dengan cepat. Namun, ekspansi ini tidak hanya terbatas pada bangunan masjid semata. Di kompleks gedung tersebut, didirikan juga pusat kajian Islam, yang bertujuan memberikan kesempatan bagi siapapun untuk memperdalam pengetahuan agama Islam setiap saat. Salah satu elemen yang sangat berkesan bagi Mas Agung adalah sebuah jam besar yang dipahat dari kayu dengan indahnya, dihiasi dengan ukiran surat Yasin. Terinspirasi oleh semangat dan antusiasme umat Islam di sekitarnya, Mas Agung memutuskan untuk membangun sebuah masjid baru di Kadumangu, Babakan Madang, daerah Bogor yang dekat dengan kampung halamannya. Ia memberikan nama masjid itu sebagai Masjid Agung Wali Songo. Dalam pandangan saya, yang paling penting adalah niat. Sebab mengenai masalah dana, saya yakin Allah akan memberikan yang terbaik. Sebagai seorang muslim, merasa malu jika harus memohon-mohon kepada manusia, dan ajaran agama juga menekankan pentingnya berusaha dengan tangannya sendiri, paparnya dengan tulus. Prinsip hidup ini terus dipegang teguh oleh Mas Agung, bahkan ketika berada di Multazam, suatu tempat yang sangat sakral di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Di sana, Mas Agung melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, dan mendoakan agar dirinya senantiasa menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan agama. Haji Mas Agung meninggalkan dunia pada tanggal 24 September 1990. Jenazahnya dikebumikan di kawasan Citerep, Bogor, sebagai tanda perpisahan terakhir dengan dunia yang penuh keberkahan ini. Dan itulah kisah dari seorang pendiri toko buku terkenal, yang mendapat hidayah dari mimpi. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.